Gambar hemisfer ceritanya. Kolbi kalau mau lihat boleh Kolbi. Ini hemisfer, kanan dan kiri kan? Kanan dan kiri. Nah, cara menggambarnya sebenarnya awalnya kita mudah aja prinsipnya, bahwa proses tadi akan menyilang, gitu. Jadi cara menggambar pertamanya itu sebenarnya gambar mudahnya adalah satu garis aja. Jadi kita gambar satu garis, ya, turun begini. Nah, awalnya jaras kortikospinal ini dia belum menyilang, oke? Dia masih berasal pada satu sisi yang sama. Sisi kanan masih berada posisinya di sebelah kanan, oke? Nah, dia akan menyilang pada batas namanya medulospinal junction, ya. Jadi batas antara medula dengan medula spinalis. Medulospinal junction atau medula oblongata, kan paling di atas paling bawah kan medula oblongata. Setelah itu kan cervical. Cervical itu kan adalah segmen medula spinalis. Nah, namanya medula cervical junction. Itu kemarin yang itu garis imajiner ya. Tetapi titik penyilangannya ini dia akan begini. Oke? Nah, titik menyilangnya ini jadi titik menyilangnya ini yang disebut sebagai decussatio pyramidalis. Decussatio pyramidalis. Decussatio ada di gambar kayak gitu. Tapi nggak ada decussatio pyramidalis. Nggak ada tulisannya. Tapi yang menyilang, ya betul, yang menyilang itulah decussatio. Tapi nggak ada tulisannya. Nama penyilangannya itu adalah namanya decussatio pyramidalis. Ada di batas antara medulo dengan spinal ya, medula spinal junction. Nah ini dia. Nah ini decussatio pyramidalis. Tempat penyilangannya ini, tengah ini. Gitu. Oke? Nah, setelah itu kembali ke yang tadi aja. Nah, setelah itu dia akan turun menuju ke medula spinalis. Sampai ke medula spinalis, kita gambar lingkaran begitu aja. Kemudian setelah itu dia akan keluar berganti badan menuju ke otot, tempat di mana tujuan terakhir dari perintah itu akan berada. Gitu. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika lesinya itu ada di atas decussatio pyramidalis, maka kelainannya itu masih sifatnya adalah namanya ipsilateral. Jadi satu sisi. Ya kan? Kalau dia ada lesi di sini nih, ya, ini kan pasti kan akan keluar saraf begini juga, ya enggak? Ya kan? Nah, kalau dia ada lesi di sini, ya, maka kita akan tahu sisi yang kelainan dengan sisi lesi berada pada sisi yang sama, ya enggak? Bisa dipahami? Sini? Di sini wajahnya lumpuh, ya kan? Kalau wajahnya lumpuh, kalian pikir ini lesinya ada di kanan juga atau sebelah kiri? Gitu, ya kan? Kalau dia kenanya wajah aja, ya kan? Berarti dia sisi yang sama lesinya, ya kan? Berarti kelainannya itu ada di kanan juga. Tapi ketika lesinya itu sudah menyilang, ya kan? Berarti kalau ada lesi di sini, maka yang lemah adalah sisi kaki yang ini. Ya, berarti dia akan kena wajahnya sebelah sini. Ya, kakinya sisi sebelah sini. Ya enggak? Tapi kalau dia lesinya di sini, sisi wajahnya ini dia nggak kena, akan munculnya sisi sana karena sifat kabelnya ini masih berfungsi. Jadi kita akan tahu lesinya itu di atas decussatio atau di bawah decussatio pyramidalis. Begitu.
Oke? Tarik ke sana lagi. Tarik ke sana lagi sedikit. Nah, tapi perhatikan lagi bahwa sifatnya penyilangan ini dia bukan cross, bukan sesimpel gambar yang menyilang, tetapi sebenarnya dia flip gambarnya. Dari bagian lateral, awalnya dia lateral wajah ini. Nanti di bagian medula spinalis, di bagian batang otak, brainstem, dia akan menjadi sisi sebelah medial. Lateral, dia akan menjadi sisi medial, dan sebelah medial akan menjadi ke sebelah lateral. Begitu. Di sini yang bagian wajah, ini kan wajah ya, dia akan berganti badan, menyilang juga ke sisi wajah di sini. Sini akan berpindah menuju ke bagian wajah yang dituju. Tetap sifatnya kontralateral. Dari wajah kanan, wajah kiri nih, saya perintahnya ya, akan menuju perintah ke wajah sebelah kanan. Dia menyilangnya menuju di bagian sebelum dia berganti badan. Nah, kalau ini menyilangnya jauh diganti badannya di atas dekusisi piramidalis. Wajah-wajah kebingungan. Kaki dan tangan adanya di medula spinalis. Menyilangnya di mana? Dekusisi piramidalis masih di atas. Oke? Kalau yang wajah itu sifatnya juga menyilang. Wajah kanan ngasih wajah kiri, kan sama. Tetapi dia berganti badan menyilangnya itu dekat dengan bagiannya. Oh, bulan. Menyilangnya itu di mananya? Gambar ini. Nih, ini kan wajah. Wajah itu, contoh ya, kita ilustrasikan wajah itu berasal dari pengaturan wajah itu nervus 7, nervus facialis. Nervus facialis itu nukleusnya ada di pons. Ya kan, nukleusnya ada di pons. Perintahnya itu berarti dari kepala, primary motor cortex, oke? Kan harus menuju ke tujuhnya itu kan perifer. Kalau tadi batasnya itu adalah cornu anterior medialis spinalis, kalau di nervus 7 di wajah berarti batas titik terakhirnya itu adalah nukleus nervus 7. Nah, untuk pergerakan wajah yang mengatur ototnya adalah nervus 7. Nervus 7 itu berarti perifer, si kabel tadi, ya. Ketika perintah dari atas, dia kan menuju, pinjam lagi HP-nya. Kabel. Ya. Jadi, ketika ini perintah dari sana, itu adalah kortikospinal. Kortikospinal itu kan menuju ke medula spinalis, cornu anterior medula spinalis. Kalau ke wajah, ini kan bukan medula spinalis. Ya kan? Ya. Ini namanya kortikobulbar. Kortiko menuju ke bulbus. Bulbus itu adalah nukleusnya, inti bagian yang sampai ke keluar dari saraf. Oke? Jadi ini adalah batas terakhirnya. Kalau batas terakhirnya tadi di medula spinalis adalah kornu, tapi kalau di wajah dia menujunya ke tempatnya, bulbus tadi, nukleus. Kalau 7 wajah itu nervus 7. Masalahnya di wajah itu nggak hanya nervus 7, ada pergerakan itu nervus 12, lidah misalnya. Itu nervus 12. Berarti dari sana dia kan harus berganti badan. Ya kan? Sampai di bagian antara nervus 7 sama nervus 12. Kalau kita contoh kita adalah wajah dan lidah saja yang bergerak. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Benar ya? Apa sih kepala kanggo? Diulang. Boleh nggak taruhin sini? Mira, tolong jelaskan Mira. Jadi berpindah badan, berpindah ini ya intinya. Oke, saya taruh ya, maaf ya HP-nya ya. Nah,
kita ilustrasikan, ini kabel putih ini adalah perintah dari otak. Oke. Kortikal kan? Yang menuju spinalis namanya kortikospinal, yang menuju ke wajah namanya kortikobulbar. Sebenarnya itu adalah bagian dari kortikospinal juga. Tapi karena dia endingnya hanya sampai bulbar, nggak sampai spinal, akhirnya namanya jadi kortikobulbar. Padahal dia kortikospinal. Oke? Nah, terus dia kan harus menyilang. Ingat, kortikospinal sifatnya adalah terjadi proses penyilangan. Kalau dia menyilangnya baru di medulo cervical junction, medula spinal junction, itu kan sudah di bawah medula oblongata. Padahal si nukleus tadi 7 adanya di pons, 12 adanya di medula oblongata. Berarti untuk dia sampai ke sana, dia menyilang dulu dekat dengan nukleusnya. Menyilang, ya. Ini si wajah begini, silang begini ya. Dia begini, begini kan. Dekusasinya kan masih di bawah. Ya kan? Belum nyampe dia menyilang di sana. Ya, berarti masih di atas. Sampai di sini dekat dengan nukleus, ini nukleus Pfeiffer 7, ya kan? Dia menyilang dulu. Iya, menyilangnya 2 kali. Menyilangnya masing sekali dong. Iya, dia di situ sekali, baru dia hilang lagi di sini. Beda tujuan. Beda kabel. Ini Kan beda kabel. ini cuma buat nervus wajah aja. Benar. Loh, balik ke gambar awal, balik ke gambar efektor. Terus. Kalau Nah, yang tadi sebelumnya. Nah, ini loh. Ingat di sini loh. Ini adalah setiap dia sebelum menjadi bagian ini, dia kan harus berganti badan. Gitu loh. Dia berganti badan dulu. Pergantian badan ini di atasnya ada yang menyilang, kalau ini dia menyilangnya dekat dengan sini. Inilah si nukleusnya. Batas dari nukleus ke sini, ini adalah perifer pastinya. Nervus 7, nervus 12, nervus 9 yang bergerak di bagian rongga belakang gitu ya. Beberapa nervus kranial itu punya pergerakan, nervus 3 pergerakan bola mata. Begitu. Itu motoriknya, itu kan dapatnya perintahnya dari atas. Dia berganti badan dulu di sini. Kesininya menjadi perifer. Nah, itu sifatnya juga menyilang. Tapi menyilangnya nggak di decussation pyramidalis. Karena decussation pyramidalis itu kan masih di ujung di sana. Masih di bawah. Sebelum dia sampai di sini, kan saya mau perintahkan di sana. Nah, dekat di sini dia akan menyilang di sini. Gitu. Jadi sifat sisi lesinya itu juga kontralateral. Ya, kontralateral. Lesi di sini, maka akan wajah sana yang rusak. Tadi dokter bilang, kok kalau lesi di sini tadi, wajahnya ipsilateral. Berarti lesinya itu ada di sini. Di sana. Ya kan? Gitu. Kalau lesinya di sana, lesinya tetap kontralateral. Kan gambar tadi lesinya di sini. Ya enggak? Lesi di sini, maka yang rusak hanya sisi sebelah sini. Kalau yang rusaknya di sebelah sana, yang rusak juga sebelah. Semuanya kontralateral. Katanya kalau sudah tidak sabar harus sholat kan? Gimana? Enggak apa-apa. Wajahnya sisi yang sama. Kalau lesinya di sana, gambar contoh itu tadi, lesinya di sini deh. Lesinya di sini. Kan tadi gambarnya itu sudah lesinya di bawah ya, bukan di atas. Yang ini loh tadi. Iya, yang itu. Iya. Lesinya di sini, di bawah. Sudah di bawah dia. Berarti sisi yang ini, di sininya. Maka jadinya ipsilateral, sesisi dia. Ya kan? Bisa nggak sih wajah aja, lesinya itu kontralateral? Sangat bisa. Lumpuhnya wajah aja. Tapi lesinya di otak. Bisa dong.
Kan kena tadi bagian homunculus, bagian wajah aja. Itu sama deh prinsipnya kalau kaki aja yang rusak, ya kan? Kita mau tahu itu LMN atau WMN kan gitu. Maka kita juga akan lihat wajahnya lumpuh. Ini WMN atau LMN ya gitu. Nah itu juga ada refleks juga bisa diperiksa gitu. Itu bisa kelihatan. Dan ada ciri-ciri tertentu nanti akan dibahas masing-masing ke nervus cranialis. Tapi sifat semua kortikospinal itu 80-90%-nya adalah menghilang. Ya, 10%-nya aja yang lulus. 10% itu hanya mengatur tentang garis tengah tubuh, tentang bagaimana kita berdiri. Itu sifatnya 10%. Tapi 90%-nya itu sifatnya menyilang. Maka lesi di kanan, wajahnya yang kiri yang akan lumpuh. Begitu juga dengan sebaliknya, begitu. Tetapi kalau yang wajah, menyilangnya tidak di decussatio pyramidalis, tapi menyilangnya adalah dekat dengan nukleusnya. Alhamdulillah. Ya betul ya, paham ya? Ada lagi? Ya, sekarang jam 3. Kayaknya saya butuh kopi lagi. Next. Sebelum. Udah di sini sudah. Nah, ini di contoh gambar ini kalian akan melihat ada sebagian dari corticospinal itu yang sifatnya lurus. Namanya ventral corticospinal tract atau kadang-kadang menyebutnya sebagai anterior corticospinal tract. Kalau yang menyilang namanya adalah lateral corticospinal tract tadi. 80-90%-nya dia menyilang menuju ke lateral, sedangkan yang 10-20%-nya dia menuju lurus turun ke bawah menjadi ventral corticospinal tract. Yang ventral tadi mengatur gerakan terhadap postur tubuh gitu. Kalian ngerasa nggak sih bahwa postur kalian itu nggak pernah kalian mikirkan? Nggak pernah dipikir, karena itulah diatur oleh ventral corticospinal tract. Kalau yang sifatnya lateral kan kalian perintah gitu. Tapi ini kan otot juga. Siapa yang merintah menjaga otot kalian nggak ada gitu. Maka itulah yang diatur oleh 10-20% tadi gitu. Luar biasa toh gitu. Jadi Allah sudah sangat luar biasa sekali begitu. Nah, next. Nah, ini tempat penyilangannya. Namanya decussatio pyramidalis. Begitu tulisannya. Ya. Nih, ada semua di sini, 80%-nya begitu ya. Kalau variasi-variasi itu masih dalam batas normal, tapi sekitar semua buku-buku selalu menyatakan seperti itu, sekitar 10% yang tidak menyilang. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, benar. Nervus 1 kan nervus olfaktorius tidak punya fungsi motorik. Semua yang punya fungsi motorik, 2 optikus punya fungsi motorik nggak punya, 3 punya, ya 4 punya, 5 punya, 6 punya, 7 punya, 8 nggak punya, 9 punya, 10 nggak punya, 11 punya, 12 punya, gitu. Nah itu yang mana yang punya atau tidak belum dibahas memang, gitu. Jadi setiap ini kan kita berbicara fungsi motorik, berarti saraf-saraf yang punya fungsi motorik semuanya dipersarapi oleh primary motor area. Gitu. Jadi semua yang nukleus yang punya motorik itu. Kalau satu olfaktorius nggak ada hidung, nggak bisa. Dia hanya fungsi sensoris, ya sensoris. Gitu. Fungsi sensoris nggak punya motoris, kayak gitu. Jadi semua yang bulbar yang punya motorik menyilang gitu. Ya, Mal. Kalau terjadi kerusakan pada nervus 7 dan 12, apakah kerusakan itu di tempat yang sama? 7 dan 12 tergantung lesi loh. Kalau dia lesinya di sini, ya tadi dia ipsilateral, ya kan? Kalau lesinya di sana, itu kontralateral.
Itu nanti secara pemeriksaan ada spesifik. Tapi lagi-lagi kita belum berbicara nervus kranial. Akan ada masalah. Ini saya baru ke kortikospinal saja sudah sangat Nah, ini sebenarnya contoh beberapa tentang kortikobulbar. Tapi ini jelas-jelas ekstrapiramidalis. Kortikorubral. Artinya apa? Dia dari korteks cuma sampai ke rubral. Ya, red area. Red nucleus. Red nucleus ini ada di mesencephalon. Berarti dia dari primary cortex sampai ke red nucleus, kemudian berganti badan di sini turun ke bawah. Baik itu dia ke daerah cerebellum, kemudian ini adalah daerah ke rubrospinal, berarti menuju ke spinal. Dari rubral. Jadi semuanya itu nama-namanya akan mengikuti dari mana dia berasal. Gitu. Retikulospinal berarti berasal dari formasio reticularis, ada di brainstem sampai ke spinal. Gitu. Rubrospinal berarti dari rubral itu adalah red nucleus sampai ke spinal. Nah, ini cara gampangnya adalah begini aja. Nah, ini saya jadi pinjam kalau gitu. Kasihan nanti dia enggak dipinjam. Nah, contoh misalnya ya, contoh sekali. Ketika kalian diminta ini untuk pergerakan, misalnya seluruh ini namanya adalah Archimedes test. Membuat lingkaran seperti ini itu kan perintah motorik primer. Kalian pernah lihat kalau orang nggak bisa begini, dia akan begini bikin. Betulan. Tidak bercanda ini. Gak bisa dia mempertahankan. Bisa bergerak nggak? Tepat nggak? Enggak. Karena fungsi ketepatan tadi diatur oleh ekstrapiramidalis. Jaras-jaras ini tadi, itulah fungsinya. Mengatur keseimbangan, ya, mengatur ketepatan, sehingga kalian bisa lihat. Lagi-lagi ya, karena basket. Bayangkan orang bergerak itu, syuting, ya kan? Itu kan gerakannya motorik biasa, kalian semua juga bisa, ya enggak? Kok dia bisa si jagoan ini masuk terus? Ya enggak? Karena di sana skill itu secara alam bawah sadar, memori kemarin ada procedural skill yang diatur oleh cerebellum. Itu adalah memori yang tentang ini, ketepatan. Dia udah ngerti berapa kekuatan tonus ototnya. Kalau dari jarak sekian segini kekuatannya. Tonus yang ngatur adalah ekstrapiramidalis. Bukan tentang seberapa kita bisa bergerak, tetapi dengan seberapa ketepatan yang bisa diperlukan. Begitu. Ya. Tes lagi, terima kasih. Ya. Terus misalnya nih, contohnya, nanti kalian akan berbicara tentang tes-tes seseorang misalnya. Ini orang ya. Ini adalah Fingerturnus test ya. Nanti dia gak bisa ya, gak bisa tepat. Bener deh. Sudah deh. Gak bisa. Pegang, ikutin tunjuk sini kamu. Sini, tunjuk. Ya cepat, hidung tuh. Makin cepat ya. Ikutin terus sampai satu. Hidung sampai tepat. Sini ke sini. Oke? Ya, mulai. Nanti dia menuju ini nggak bisa tepat. Bisa bergerak nggak? Bisa. Tepat nggak? Enggak. Kalau yang rusak kortikospinal bisa bergerak nggak? Nggak bisa sama sekali. Paham? Kan tadi kortikospinal kabel utamanya. Ya. Kalau kortikospinal yang rusak, perintahnya sama sekali nggak bisa jalan.
Jangankan disuruh begini, ngangkat aja dia mungkin nggak bisa. Kortikospinal yang rusak. Kalau sistem ekstrapiramidal yang rusak, dia bisa bergerak, tapi tidak berfungsi secara terkoordinasi. Begitu itulah fungsi-fungsinya kortikospinal. Ekstrapiramidalis, gitu ya. Next. Bilateral sama kolak. Nah ini contoh yang namanya retikulospinal. Kemudian dia mengatur bagian kontin retikulospinal untuk yang otot-otot sifatnya ekstensor, ya. Flexor, ini flexor, ekstensor. Jadi posisi anatomis itu selalu begini ya. Jadi yang depan ini adalah bentuk flexor, yang belakang ini adalah fungsi ekstensor. Ekstensor diatur sebagian dari sini. Medullary spinal ini untuk masalah flexor. Dia mengatur tentang lokomasi. Kalau kalian nih, contoh ya. Nah, kok bisa? Kadang kita pelan, ya. Itu